Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya penyimak materi saya mata kuliah studi Al-Quran. Semoga kita tetap diberi kesehatan, sehingga dapat menyimak, mengikuti perkuliahan tentang ilmu studi Al-Quran yang dilakukan secara daring dalam situasi COVID-19. Sebelum kita memasuki materi studi Al-Quran yang kali ini, saya akan menyampaikan tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli ilmu Al-Quran tentang batasan Al-Makki wal Madani, Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar perbedaan mereka yakni dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, menentukannya berdasarkan tempat turun ayat. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi masih bertempat tinggal di Makkah atau sudah hijrah ke Madinah. Kemudian menentukannya berdasarkan khitbah atau objek penerima ayat. Menentukan berdasarkan waktu sebelum dan sesudah hijriah. Kalau sebelum hijriah dinamakan Makkiyah, kemudian kalau sesudah hijriah dinamakan Madaniyah. Klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Surat-surat yang keseluruhan ayat-ayatnya Makkiyah tidak terdapat di dalamnya satupun dari ayat Madaniyah. Jadi ayat Makkiyah, surat Makkiyah, maka di dalamnya tidak satupun ayat Madaniyah. Kemudian surat-surat yang keseluruhan ayatnya Madaniyah yang tidak terdapat di dalamnya ayat-ayat Makkiyah. Klasifikasi ini. Kemudian ada surat Makkiyah tetapi di dalamnya terdapat ayat Madaniyah. Berarti ada surat Makkiyah tapi di dalamnya juga terdapat surat ayat-ayat Madaniyah. Kemudian surat Madaniyah yang di dalamnya terdapat ayat Madaniyah. Klasifikasinya itu nanti seperti ini. Kemudian ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ciri Makkiyah, setiap surat terdapat kata kalla. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Kemudian setiap surat yang mengandung kata sajadah. Ya, surat As-Sajadah itu
Nanti kan ketika ada ayat yang mengandung kata sajadah, nanti membacanya kan ditambahi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ber 3 kali, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu kan. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah, nun, wal qalami wa ma yasturun. Kemudian setiap surat yang terdapat cerita Adam dan iblis. Setiap surat yang terdapat kata ya bani Adam. Kemudian surat yang di dalamnya terdapat cerita para nabi dan umat terdahulu. Kecuali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kan surat Madaniyah. Tapi ada cerita para nabi dan umat terdahulu. Yakni kisah Bani Israel. Tentang sapi betina itu kan. Baqarah kan sapi betina. Setiap kemudian ciri-ciri Madaniyah, setiap surat yang mengandung kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah ya Bani Adam. Kalau Madaniyah itu cenderung ke hai orang-orang yang beriman. Ayat-ayatnya panjang. Madaniyah itu panjang-panjang. Al-Baqarah panjang banget kan. Terdapat ajakan kepada ahli kitab seperti kaum Yahudi dan Nasrani di bawah panji Islam. Jadi, orang Yahudi dan Nasrani diajak untuk masuk Islam, memberikan bukti-bukti kesesatan akidah mereka. Surat dan ayat yang berisikan janji-janji kemenangan dan perlindungan Allah terhadap orang-orang mukmin yang benar-benar berjuang atau jihad. Kemudian terdapat kaidah-kaidah hukum secara rinci seperti ibadah, muamalah, faraid. Karena Madaniyah ini sudah cenderung ke keimanan, ke akidah, ke hukum syariat. Kalau Makkiyah itu kan sebelum Hijriyah, masih awal-awalnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Kedudukan dan kegunaan ilmu al-Makki wal Madani. Ilmu ayat-ayat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kedudukan Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makki wal Madani mempunyai kedudukan signifikan bagi mufassir. Paling sedikit sebagai ilmu penopang atau pendukung atau ilmu bantu. Jadi pembantu bagi para mufassir. Bahkan para mufassir yang mengakui keberadaan konsep nasakh dan mansukh dalam Al-Quran hampir dapat dipastikan harus menjadi ilmu al-Makki wal Madani sebagai salah satu perangkat bagi mereka. Karena nasakh itu kan ayat-ayat yang sudah dihapus, maksudnya sudah tidak digunakan hukumnya. Itu biasanya dalam ayat-ayat Makkiyah, kemudian dimansukh, diganti dengan ayat baru yang terdapat dalam Madaniyah. Biasanya kayak gitu. Kegunaan Makkiyah dan Madaniyah. Dengan ilmu al-Makki wal Madani dapat lebih mudah diketahui ayat-ayat Al-Quran yang nasikh, yang dihapus, dan yang mansukh atau diganti. Seorang dapat mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari celah-celah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya umat Islam dapat meningkatkan keyakinan akan kebenaran, kebesaran, kesucian, dan kemurnian Al-Quran. Demikian pengantar materi perkuliahan saya tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nanti kalian kembangkan sendiri. Semoga pengantar dari saya dapat bermanfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.